Bapak, Ibu, Saudara-saudari, Bro and Sis yang terkasih, salam sehat, salam sukacita. Selamat bertemu kembali dengan saya, Hernawo, dalam Renungan Harian Pembawa Sukacita, Sabtu 22 Oktober 2022. Renungan hari ini diambil dari Injil Lukas pasal 13 ayat 1 sampai dengan 9 yang terbagi dalam dua perikop, yaitu yang pertama dosa dan penderitaan ayat 1 sampai dengan 5 dan perumpamaan tentang pohon ara yang tidak berbuah. Ini ayat 6 sampai dengan ayat 9. Permenungan kali ini saya beri tema berbuah bukti pertobatan. Sedangkan ayat yang menarik bagi saya ada pada ayat 3 dan 5 yang bunyinya sama. Tidak, kataku kepadamu, tetapi jikalau kamu tidak bertobat, kamu semua akan binasa atas cara demikian. Bro and Sis, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, bacaan Injil hari ini merupakan penggalan pengajaran yang diberikan Yesus kepada para muridnya, yang kebetulan di situ juga dihadiri dan didengarkan orang-orang yang mengikuti perjalanan atau pergerakan Yesus. Dan bahkan pengajaran itu sudah dimulai dari bab 12. Bro and Sis yang terkasih, berdasarkan perikop-perikop di atas, kita bisa belajar beberapa hal. Yang pertama, menurut Yesus, penderitaan tidak selalu merupakan akibat dari dosa. Apakah orang-orang Galilea yang mati dibantai Pilatus ketika mempersembahkan kurban karena dosa mereka? Betapa naifnya cara berpikir yang demikian, yang hanya menghakimi orang berdosa atau tidak berdosa, hanya menilai berdasarkan dari cara mati seseorang. Menentang pemikiran yang keliru itu, Yesus membentangkan suatu peristiwa, yaitu soal 18 orang yang mati ditimpa menara dekat Siloam. Masyarakat Yahudi atau mungkin juga sekarang masyarakat Indonesia beranggapan bahwa petaka adalah hukuman Allah, kutukan Allah. Kematian tak wajar juga dianggap sebagai hukuman Allah. Akan tetapi Yesus memerintahkan para muridnya untuk tidak begitu saja menilai setiap kejadian mengerikan itu sebagai hukuman Allah. Yesus juga menegaskan bahwa 18 orang yang mati tertimpa menara dekat Siloam belum tentu lebih jahat ketimbang yang masih hidup. Itu di ayat 4. Nah, itu namanya penghakiman dan pasti ketidakadilan. Sudah menjadi korban, kenapa masih harus dihakimi? Coba kita lihat penderitaan Yesus, penyaliban Yesus. Apakah apa yang dialami itu karena Yesus berdosa? Jelas bukan. Bro and Sis yang terkasih, saudara-saudaraku semua, Tuhan mendorong kita untuk bertobat dan terus memperbarui diri. Sebab jika tidak, kita pun akan mengalami nasib yang sama. Yang kedua, dalam perikop yang kedua, Yesus mengkaitkan kondisi pohon ara, sikap atau keputusan pemiliknya dengan urusan kualitas hidup. Dalam ceritanya, pohon ara termasuk pohon yang tidak merepotkan dalam perawatan.
bahkan terkategorikan bisa saja menjadi tanaman liar, karena tidak dirawat pun pasti bisa berbuah. Nah, dalam perikop ini justru kondisi pohon ara yang tidak mau berbuah dipakai oleh Yesus sebagai bahan pengajaran yang dituangkan dalam perumpamaannya. Yesus mengkaitkan pohon ara itu dengan sikap pemiliknya yang direspon oleh pengurus kebunnya. Dalam perumpamaan ini diceritakan bahwa pohon ara itu berada di tengah kebun anggur yang sebenarnya bila tidak berbuah akan lebih baik ditebang. Ya, tentu karena dapat mengganggu tanaman anggur yang ada di sekitarnya. Dalam ayat ke-7 dikatakan, lalu ia berkata kepada pengurus kebun anggur itu, sudah 3 tahun aku datang mencari buah pada pohon ara ini, dan aku tidak menemukannya. Tebanglah pohon ini. Untuk apa ia hidup di tanah ini dengan percuma? Tetapi apakah itu yang terjadi? Tidak. Bukan itu yang terjadi. Pengurus kebun meminta kesempatan 1 tahun lagi. Dan kalau tidak berbuah, baru akan ditebang. Bapak Ibu Bro and Sis yang terkasih, saudara-saudara semua, dalam hidup kita kesempatan untuk bertobat dan berbuah sebenarnya selalu ada dan terbuka. Tapi sayang, kadang belum tentu kesempatan itu kita manfaatkan. Merenungkan hal-hal di atas, saya ingat akan perjalanan sepenggal kisah perjalanan hidup saya di masa lalu. Saya lahir dari sebuah keluarga besar. Kami bersembilan, 9 bersaudara, dan saya sebagai anak terakhir. Sebagai anak terakhir, ternyata justru yang saya rasakan adalah banyak tuntutan. Tuntutan untuk supaya saya menjadi sama atau senasib dengan kakak-kakak saya. Dan yang saya rasakan bahwa tuntutan bagi saya untuk berbuah di tengah-tengah keluarga seringkali saya rasakan sebagai sebuah penderitaan. Hukuman-hukuman, cibiran-cibiran, atau dipandang sebelah mata. Itu yang seringkali dulu saya rasakan. Dan tidak seperti anak-anak lain pada umumnya yang mempunyai kebebasan. Tetapi puji Tuhan, waktu yang diberikan kepada saya yang bisa saya manfaatkan dengan membuktikan buah-buah dalam kehidupan saya yang bisa dirasakan oleh keluarga dan orang lain. Saat ini situasinya berbanding terbalik. Dan mereka justru menginginkan agar pohon ara kehidupanku tidak habis buahnya. Bapak Ibu, saudara-saudari Bro and Sis yang terkasih, sebagai bahan refleksi kita kali ini, sudahkah dimanapun dan kapanpun kita berada, kita bisa berbuah? Apalagi berbuah itu menjadi bukti adanya pertobatan. Marilah berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa, ampuni kami apabila selama ini kehidupan kami belum menghasilkan buah yang manis bagimu. Pakailah hidup kami. Kami ingin menundukkan diri pada tujuanmu, dan biarlah hidup kami berbuah lebat untuk kebaikan bagi sesama kami. Dengan pengantaran Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Dalam nama Bapa
dan Putra, dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih. Salam sukacita dan berkah dalam.